Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mas Dim Channel. Kali ini saya mau mengekspor tempat wisata Banten Lama, yaitu Keraton Kaibon. Tidak perlu lama lagi, ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di kawasan Banten Lama, yaitu di Keraton Kaibon. Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasuyatan, Kecamatan Kesemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Keraton ini dibangun pada tahun 1815, menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21. Saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah, lembut, dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah salat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut baru dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Keraton yang berdiri di atas seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa runtuhan di keraton yang ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang.
Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempatnya berdirinya khotib. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyar, Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama, walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda yang mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Semoga video wisata sejarah Banten namanya bermanfaat untuk kalian semua dan bisa rekomendasi wisata kalian. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.